Di kajian kita setelah libur 1 tahun, maka kembali kita lanjutkan hadis terakhir bab ikhlas. Hadis panjang, kita ambil keringkasan intinya yang berkaitan dengan ikhlas. Inti daripada hadisnya adalah ada 3 orang yang keluar pergi bersafar. Di tengah perjalanan mereka berlindung di sebuah gua kemalaman. Tiba-tiba longsor atau jatuhlah batu. Maka tertutuplah pintu gua di malam hari. Lalu kemudian mereka berusaha untuk keluar, tentu dengan jalan menggeser batu gua itu, tapi mereka tidak mampu menggeser batu yang menutupi. Lalu di antara mereka ada yang berkata, "Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi salih a'malikum." Sesungguhnya kalian tidak akan bisa lepas dan selamat dari gua yang ditutup pintunya oleh batu besar, kecuali kalian harus berdoa kepada Allah dengan mempergunakan amal salehmu. Nah, lalu salah seorang berdoa. Yang pertama mengatakan bahwanya punya 2 orang tua yang sudah sangat tua dan selalunya mengantarkan makanan dan minuman sebelum keluarga dan anaknya makan dan minum. Suatu kali agak kemalaman pulang dalam mencari penghidupan. Kiranya didapati orang tuanya lah tertidur kedua-duanya. Nah, susu yang dibawanya tidak jadi diberikan ke orang tua, dan dia tidak tega membangunkan kedua orang tuanya. Sementara anak-anaknya merengek-rengek minta minum atau makanan, tidak diberikan. Lalu tersentaklah kedua orang tua itu, kemudian disuguhkannya minuman. Itu yang pertama. Baktinya, khidmatnya kepada 2 orang tua, mendahulukan khidmat kepada orang tua daripada istri dan anak. Meskipun anaknya menangis meminta-minta makanan atau susu, dia tidak akan berikan kecuali orang tuanya minum dulu. Tapi orang tuanya tertidur karena dia tak ambil pulang. Itu yang pertama. Lalu katanya dalam doanya, "Ya Allah, jika itu aku lakukan untuk mengharap ridha-Mu, ya Allah, ikhlas menurut-Mu." Karena ikhlas tidak ikhlas kan Allah yang nilai.
maka geserlah atau bukalah batu yang menghambat kami. Famfajarat syai'ah, bergeser batu. Cuma mereka tidak mampulah keluar karena gesernya ketek. Yang kedua mengatakan dalam doanya bahwanya punya seorang anak paman cantik dan dia suka dengan anak paman, arti kan saudara sepupu, sangat cinta, sangat sayang, dan dia ingin bergaul, berhubungan, tapi anak pamannya tidak mau. Setelah berapa tahun, si anak paman yang gadis itu kesusahan. Lalu datangnya agar ditolong, dibantu menghadapi kesusahannya. Lalu orang nanti kuruangko mengecian dengan syarat anak pamannya menyerahkan diri ke nyo. Artinya berzina lah. Intinya ketika kedua-duanya sudah hampir melakukan hubungan badan, si wanita bicara, mengingatkanlah si laki-laki tadi agar jangan dia mengambil sesuatu yang tidak halal. Takutlah kepada Allah. Laki-laki takut, tersadar dan tersentak, bangkit berdiri, ditinggalkannya anak pamannya dalam keadaan siap untuk disetubuhi dengan uang lengkap paisanya. Ya Allah, kalau itu memang ikhlas menurutmu, itu aku lakukan lantaran takut kepada azab dan sisamu, maka mohonlah pintu gua di batu yang menghalangi pintu gua mohon digeser ya Allah. Bergeser tu gua. Tapi tetap belum bisa lah mereka keluar dari gua. Nah, yang ketiga doa. Bahasanya punya sekian anak buah. Bekerja ya, setiap minggu dikasih gaji, dikasih honor. Maka suatu kali salah seorang anak buahnya, pembantunya, tidak datang mengambil gaji. Tidak datang. Lalu pitih dan kerja itu tidak ada ngambil, dimodalkannya, dikembangkannya. Oh, rupanya berkembang. Setelah beberapa tahun, datang bekas anak buah meminta gaji yang tertinggal dulu. Kalau gaji seminggu berakhir keruh. Kalau gaji tukang 100 hari atau 120 hari, kan kira-kira sejuta nih. Bahasa awaknya sejuta lah. Kecil dua samang tadi, kalau itu yang kau minta tuh semuanya. Kebun-kebun, ternak-ternak, dan para pekerja itu semuanya milikmu, gajimu. Orang tadi tercengang. Ambo minta gaji yang belum sempat. Mau ambil dulu, bukan itu. Tidak, memang itu. Gajimu dulu telah aku kembangkan menjadi itu. Kebun-kebun, ternak yang banyak dan para pekerja yang banyak, ambillah. Orang cakap polos. Diambil semua, dibawa semua, tanpa sedikit pun ditinggalkan. Kira mantap. Seorang mantap. Aku yang nanggak barik kau seketik. Barik seketik dah aku. Ya Allah, jika itu memang aku lakukan ikhlas. Aku tidak kesal
kepada mantan anak buahku walaupun aku tidak dikasih, atau ucapan terima kasih pun tidak, maka mohonlah digeser batu yang menutup gua kami. Bergeser, akhirnya mereka selamat ketiga-tiganya. Itu ringkasnya begitu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajaran, itu pelajaran kita ambil. Pelajaran daripada hadis kita ambil. Pertama, disunnahkan berdoa ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, kepayahan dan penderitaan. Karena kondisi sulit, payah, susah, menderita, itu salah satu pendorong agar doa itu mustajab. Karena saat itu orang pasti sungguh-sungguh serius dan penuh harap untuk meminta kepada Allah. Itu satu. Saat sulit, payah, susah, menderita, kita disunnahkan untuk berdoa kepada Allah. Seperti orang dalam perjalanan lalu kemalaman, berteduh 3 orang di gua, tiba-tiba longsor, tertutup pintu gua, dan mereka tidak bisa menggeser batu-batu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Dan mereka terkurung dalam gelapnya malam di gua lah. Tapi mereka tidak hilang akal. Mereka menengadah memohon kepada Allah dengan mempergunakan amal saleh sebagai tawassul. Itu yang pertama. Salah satu waktu keadaan yang mustajab untuk berdoa adalah saat kita mengalami kesulitan, kepayahan, penderitaan, kesusahan. Itu satu. Bahkan dikatakan siapa yang ingin dikabulkan doanya ketika susah, maka ingatlah Allah ketika lapang. Yang kedua, disyariatkan kita bertawassul kepada Allah agar doa kita dikabulkan dengan amal saleh. Amal saleh, amal kebajikan, dengan ibadah, dengan ketaatan. Nah, itu. Anan tawassul. Dalam berdoa kepada Allah agar doa kita dikabulkan, kita sebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu tawassul. Sarana yang dipakai agar doa kita makbul. Atau bertawassul dengan amal saleh kita. Nah, itunya. Dengan keimanan amal saleh. Ya Allah, kami atau aku pernah melakukan ini dulu. Mengerjakan ini, memperbuat ini, membantu, menolong, melapangkan, memudahkan, meringankan. Menurut kami, menurut saya, menurut aku, ya Allah, itu ikhlas. Tidak ada harap apa-apa kepada orang yang kami tolong, yang kami bantu, yang kami ringankan, yang kami mudahkan, yang kami lapangkan. Hanya mengharap ridha-Mu saja. Maka melalui amal saleh kami itu, mohon dikabulkan doa kami. Nama tawassul dengan amal saleh. Nah, itu orang ikutnya. Yang satu memamerkan. Nya pernah berbuat pengabdian kepada orang tuanya tanpa pemberi. Memang murni ikhlas baktinya mengharap ridha Allah. Dijadikannya itu sebagai wasilah, sarana untuk terkabulnya doa. Yang kedua,
nyo tinggalkan buat maksiat, padahal tinggal membuka pintu saja. Si perempuan sudah menyerah, cantik, dicintai, tidak jadi dilakukan hubungan badan. Lantaran takut kepada Allah, diingatkan takut kepada Allah, ditinggalkannya uang ya perempuan itu. Kan tinggal manuia sih masalahnya. Kalau itu ya Allah aku lakukan, ikhlas menurutmu. Dan itu aku lakukan dulu lantaran takut. Takut kepadamu, takut berdosa dan segala macam. Aku lakukan itu dengan ikhlas. Jika itu memang ikhlas ya Allah, maka kabulkanlah doaku. Kan bergeser, tanda ikhlas barangnya. Yang ketiga berdoa yang tadi, aku nampak lembarik ni kau mau uji ikhlas. Orang yang pernah kita tolong, kita bantu, kita lapangkan, kita mudahkan. Nak sanginyi jo. Tahu tak sanginyi? Dia nyoba basa-basi, tinggal dengan godok gak sa piriang ke dia kan. Tak segini ya. Dibawa semuanya. Nah, terima kasih. Kau sarik bana. Entah kau diambil entah. Wak tolongnya. Wak lapangkan, wak mudahkan, wak ringankan. Tak sapinya dulu, payahnya dulu. Tiba-tiba endak, endak. Balik saya. Kalau bahasa ke bahasa saya endak menyepo. Bahasa basi ke endak. Itulah orang ko. Ini endak merasa itu punyanya. Ini lakukan memang semata-mata membantu mantan anak buahnya daripada pitih telatak dikembangkannya, diberikannya kiranya punya kebun, punya ternak, punya pekerja yang banyak. Tuh yang biaknya sedolahnya habis. Rupanya perbuatan itu dijadikannya sebagai wasilah. Ya Allah, itu aku lakukan ikhlas. Jika memang ikhlas menurutmu, fafarrij, bukalah, geserlah batu gua aku supaya kami bisa selamat keluar. Kamu geser. Itu nih. Jadi kalau kita ingin berdoa kepada Allah agar kita ditolong, dibantu, diringankan, dimudahkan, dilapangkan, diberikan jalan keluar, kana-kana inge-inge. Kalau sadonyo amal kita amal saleh dan ikhlas adalah tidak perlu kita kana-kana. Cuma kita tidak pede loh. Bahasa amal kita ikhlas semuanya kan tak pede lo ada. Cari kira-kira nama amalan kita ko yang itulah kira-kira. Yang murni membantu, menolong, memudahkan, melapangkan, meringankan atau berbuat dengan ikhlas. Kalau ada cari itu. Bahasa kampung kami yo kukek balik. Tahu kukek? Enggak. Iko ketidiang. Isi ketidiang tu banyak. Pulang di balai. Jadi apa dia? Nama kira-kira dan ikhlas kah? Iko kula ikhlas kula rasulna kah? Rasulnya enggak. Koko entah pahala aku lah cari. Masuk amal kita ni ikhlas, ya Allah. Jadikan itu sebagai wasilah sarana agar terkabulnya doa. Kira-kira lain ikhlas tak? Halo. Kira-kira ada kita balik isi kata dia awak balik. Dikukek balik. Kalau basuh, ambil cek. So, ya Allah, ambo pernah menolong karyawan ambo, pembantu ambo. Ikhlas. Mereka.
Amo pernah berkhidmat, pernah mengabdi, pernah melakukan sesuatu, memang tidak ada niatan lain, cuma ingin beribadah, mengharap ridhamu. Kalau ada, panggakkan itu, doalah. Sangat sulit, sangat susah, sangat payah, ambil tu amalan itu, jadikan, ya Allah, pameran kepada Allah. Namanya tawasul dengan amal saleh yang ikhlas. Luar biasa pengaruhnya kan? Bergeser batu yang menutupi gua. Masalahnya lain tak itu. Kalau mau tu bertanya lo ke dirimu tak lain tak. Bala kola. Iko amalan ko bukan amalan pribadi untuk orang. Tidak salat, tidak puasa. Iko kan bakti ke orang tua. Meninggalkan kemaksiatan. Tidak menjadi berzina. Kemudian mengembangkan modal untuk membantu. Nah, Yusuf. Carilah Ustaz. Bisa. Apakah amal ibadah lain bisa? Ya, kalau ikhlas. Salat kah, puasa kah? Cobalah. Haji, umrah, cobalah. Begini ikhlas. Mencari ikhlas lo susah. Tadi mata cician kan. Cakoli masuk ketidian ikhlas. Kira celik balik. Tadi mana tinggal ikhlas tu. Baru kat ji tu. Tercici ya. Ambo mengaji untuk diri ambo wah. Cuma dia bapa ibu menengah kan. Ambo ngaji diri ambo. Nama Allah ni ikhlas. Ya barik kisahnya. Maka berdoalah. Ini siapa yang memudahkan dimudahkan. Siapa yang melapangkan dilapangkan. Siapa yang membantu dibantu. Siapa yang menolong ditolong. Nah, jadikan itu. Suka-sukalah membantu orang yang susah, orang yang sulit, orang yang payah, orang yang menderita, atau orang yang butuh bantuan, pertolongan. Karena kita kok dibantu oleh Allah, karena kita membantu orang. Membantu orang lemah, orang susah. Di kita di pondok, sajak di pondok Sodangka gua, sampai ke Paksnayan, sampai ke Kabukarya Center, tetap terpacu oleh itu, oleh hadis. Kamu dibantu lantaran adanya orang yang susah, yang payah, yang kamu asuh. Kita mencarikan orang tua asuh. Orang susah, nak yatim, orang payah kehidupan, nak ada biaya sekolah, kita usahawan mencarikan dana atau kita bebaskan lah. Ya, mudah-mudahan jamaah-jamaah yang menolong itu kan bisa jadi dipamerkannya kepada Allah. Dan sekolah pun kita yakin berkembang itu bisa jadi lantaran kita mengasuh, mendidik orang. Ada orang yang payah, yang susah, ada orang yang kematian ibu bapa, ada yang kematian ibu, ada yang miskin sekali, ada yang tak bayar-bayar, ya dijadikan itu pamer kepada Allah. Ya Allah, kok kami sengaja begini lakukan untuk mengharap ridha-Mu. So kami lah, kami bantu lah, kami tolong lah, kami mudahkan, kami lapan orang-orang kuah, maka bantulah kami. Kira-kira begitu. Bergeser pintu gua. Dengan catatan tentu dalam berdoa adab-adabnya mesti dipenuhi. Jalan suan tembak 12 pas. Tak, adab-adabnya dipakai. Kan kita mohonkan kepada Allah. Mohonkanlah pakai adab. Pertama, pujilah Allah. Puji dan sanjung Allah. Kemudian bersalawatlah untuk Nabi.
Kata beliau-beliau para ulama kita dalam beberapa riwayat, salawat itu bagaikan sayap yang akan mengangkat doa ke atas. Kalau sayap tidak ada, bagaimana burung akan terbang? Salawatlah yang akan mengangkat doa gitu ke atas. Makanya salawatlah. Kenapa? Ya tanpa Nabi, tanpa tuntunan Nabi, bimbingan Nabi, arah Nabi, petunjuk Nabi, itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa beribadah, berdoa pun tidak. Lantaran Nabi lah kita bisa berdoa, berzikir, beribadah, tahu arti kehidupannya. Salawatlah kepada Nabi sebagai sayap. Setelah salawat, puji-puji. Setelah salawat, sebut nama Allah, sifat-sifat Allah yang berkaitan, yang berhubungan dengan doa kita. Jangan salah baca Allah. Wak sekigaraman baik ke dokter ahli saraf atau ahli kandungan tak cocok. Garaman sakit, awak cari dokter ahli kandungan. Nah. Dia tertengkok. Bangau kan tertengkok Dia tertengkok. Dia tertengkok. Dia kakak tu bukan nak tertengkok, nak madok. Cari lah mau kita tapi. Kalau awak sakit gigi, ni kita cari spesialis gigi, bukan ahli kandungan. Kalau kita berdoa kepada Allah meminta rezeki, ini kita baca Ar-Razaq. Lain nama Allah, na lain Asyahid nak cocok. Al-Wakil nak pas, As-Sabur nak benar. Cocokkan sakit geraman wak yo spesialis lah. Untuk itu cocokkan nama-nama Allah. Permintaan kita kok dengan nama Allah. Sebutlah nama Allah tapi ada hubungannya dengan permintaan kita. Okay? Kalau minta kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Muka meminta kepada Allah agar dibukakan ya, pintu-pintu yang tertutup begitu, ke pintu usaha kok mengalah, ya Fattah, wahai yang maha membuka. Kalau minta ampun, ya Tawwab, ya Ghafar, ya Ghafur, begitu. Cocokkan dengan itu. Cocokkan. Setelah disebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, nah, cari amal, Pak. Baru masukkan amal saleh, Pak. Ya Allah, mu pernah magi orang jaguang lu. Dia mau lama lo jaguang tu, parit litak lo nasi ndak do. Cuma nampak dia mau kawan alu makan lo no kecetnya lah. Diminta no jaguang mau lagi angkat jaguangnya. Lama makannya lah. Jadi panggak lah kelas. Contohnya begitu. Dan seterusnya. Disitulah tingginya nilai ikhlas dalam beramal, diterima oleh Allah, keikhlasan. Itu petunjuk dalam hadis kan. Jadi faktor pendorong untuk terkabulnya doa antara lain, ya doa itu dengan hati yang ikhlas, hati yang penuh harap dan yakin. Kemudian ingatlah Allah ketika kita senang, ketika lapang, ketika dalam kemudahan, dalam kebahagiaan. Istilahnya ta'arraf ilallah fi rakha, ya'rifka fi syidda. Ingatlah Allah pada saat senang, niscaya Allah akan mengingatmu pada saat sulit. Bisa dipahami? Sering-seringlah mengingat Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di saat kita senang, lapang, gembira, supaya nanti ketika susah, payah, sulit, Allah mengingatmu.
tinggal mengetuk pintu doa. Tapi kalau ketika tersapi saya mengengkeng, Wak, itu susah, Wak. Semua orang ketika tersapi mengengkeng salah. Ketika susah, ketika payah, ketika tersapi baru Allah-Allahi. Ketika lapang mereka, Wak, pintu masjid nak nampak, berdoa ajan, berzikir indah, bisa. Ta'araf ila Allah fi rakha. Ta'araf, ingatlah, kenalilah Allah, berhubunglah dengan Allah, kontaklah dengan Allah, sebutlah nama Allah ketika raha, ketika lapang, ketika senang, ketika gembira. Ya'rifka fi syida. Nanti Allah akan mengingatmu, mengenalmu ketika dalam keadaan susah. Untuk itu berdoa jangan ketika susah saja. Meminta, memadu, mengadu, memohon jangan ketika susah saja. Ketika lapang-lapang kena Allah. Tiba di sampingnya nanti tinggal meminta, memohon balik. Tinggal mengetuk pintu ulang balik. Kemudian yang ketiga pelajarannya, kita diajari dalam hadis tadi bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan, menolong, membantu kita sebagai hamba kepada Allah. Lebih-lebih lagi ketika susah, payah, sulit, menderita. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Allah. Kemana kelari? Awak terkurang di gua. Hari malam, pintu tertutup. Ketika itu orang baru sadar tidak ada kekuatan apapun yang bisa diharapkan kecuali Allah. Allah. Bukankah ketika orang sedang berlayar di lautan, faida rakibu, ketika mereka mengendarai atau berlayar di lautan, datang ombak menggunung, badai menghantam, langit gelap dan kelam, diselangi dengan guntur petir, kilat sabung bersabung di lautan lepas. Ketika itu saya nanti kenal, segala sesuatu yang diandalkan hilang. Kan dalam ayat itu, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ketika itu mereka bahkan yang tidak kenal dengan Tuhan selama kau, keluar dalam fitrahnya deh. Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dan mengikhlaskan doa. Tanpa bergantung, tanpa curhat, tanpa mengadu, tanpa minta. Yang diharapkan selain Allah tidak ada. Terasa sekali ketika itu kita murni menggantungkan harapan kepada Yang Maha Kuasa. Disitulah hikmahnya kita terkadang mengalami kesulitan, penderitaan, kesusahan, kepayahan. Tidak kemah melengoh. Ke muka, ke belakang, ke suwuk, ke kida, ke bawah, tidak boleh. Lah kemari buntu, kemari tersumbek, kemari terpakuk, kemari terhalang. Angkatih lah. Sebab jalan nanti tidak tahu pakuknya. Menengadalah, angkatlah tangan. Lalu memohonlah dengan ikhlas, penuh harap dan keyakinan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tentu dengan catatan jangan sampai terjadi pakaian yang dipakai pakaian yang haram. Dan masuk ke parui barang non haram. Dibesarkan dengan barang yang haram. Itu ayat hadis ya. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Padahal sudah pasti dikabulkan doanya, sudah mesti dikabulkan doanya. Karena keadaannya musafir. Orang safar itu doa makbul. Lalu keadaan dirinya sendiri dalam keadaan kusut, masai, letih,
kumal berdikil, badan kurus kering, doanya kepada Allah, lah mesti terkabul doanya. Ditambah nantinya bilang lo ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. 3 penyebab terkabul doa, tidak terkabul. Penyebab 3-nya? Yang pertama safar. Yang kedua badannya, keadaannya dirinya lah lelah, kumuh berdikil, kumal, busuk, bau dalam perjalanan panjang. Lalunya menyebut nama Allah berkali-kali, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Sudah mesti dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi tidak. Kenapa? Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Apa yang dia makan diminumnya haram, yang dipakainya dibesarkan dengan barang yang itu penyebab. Maka masukkanlah ke perut kita barang-barang yang halal, nak terkabul doa kita. Jadi kesulitan, kepayahan, penderitaan, kesusahan mengajari kita, mendidik kita, dan mengingatkan kita bahwa kita kok makhluk yang lemah. Makhluk lain pun sama dengan kita. Ketika itu kita diingatkan dan disadarkan bahwa alam semesta aku ada pengendalinya, ada pengaturnya, ada penguasanya. Itulah dia. Larilah kepada dia, mengadulah. Bacalah ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Kalau orang kampung membaca ya tunalah kayu, ya tunalah kayu. Oh itu nalah kayu. Yang keempat poinnya, keutamaan berbakti kepada ortu, orang tua. Berkhidmat kepada orang tua, baik ketika hidup ataupun ketika mati. Ya mati sama meninggal, doakan. Boleh bersedekah atas nama mereka. Itu bakti, Pak. Siapa yang betul-betul berbakti kepada orang tuanya dengan ikhlas, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah mati, dan lebih dahulu kita dahulukan bakti kita kepada orang tua daripada anak dan istri bagi laki-laki, maka keutamaannya luar biasa sekali. Dan itu bisa dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa. Kabul. Begitu juga yang kelima, keutamaan, kemuliaan menjaga diri, mensucikan diri dari melakukan berbagai macam dosa-dosa, termasuk dosa-dosa besar. Model orang yang kedua, anak pamannya cantik, saudara sepupu, hati kanai lo, ketika diminta nak muahnya, tiba kata nyo kepayahan, nyo kesusahan hidup, makanya minta bantu. Di situlah untuk meringgi main. Untuk meringgi main. Nak mau tolong sinan, bagaimana begini, syaratnya tu serahkan dirimu. Orang kalau tersapi, orang kalau payah hidup menderita susah, tu bagaimanapun, daripada baca kak yang galang-galang, itu. Maka uang sekian banyak yang diminta dikasih dengan syarat itu. Lah berada dalam posisi tidak ada yang ambil cik tinggal takutlah kepada Allah. Pada si cukup masih sadar. Ditinggalkannya serta merta uangnya, tidak dijalik-jalik. Itu dilakukannya kerana memang takut kepada Allah. Dia ingin mensucikan dirinya daripada berbuat dosa. Jadikanlah itu senjata andalan untuk berdoa. Ya Allah, hamba dulu tidak jadi melakukan ini dan itu. Walaupun hamba mampu dan bisa. Cuma tidak jadi kerana hamba takut berdosa besar. Tidak mau kerajaan itu, ya Allah.
jadikan senjata. Keutamaan menjaga kesucian di diri. Begitu keutamaan membantu orang dengan ikhlas. Model tadi, dibantu, ditolong, dilapangkan, dimudahkan, diringankan, bahkan habis-habisan lo gitu. Tapi orang yang dibantu kau gimana? Apa soal juga? Tak senginyi jo. Kalau bahasa kami di Kambang Sinan, tak sekecil tio, sekecil mintin sen tak. Kadian kan. Di situ kiranya diuji lah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh kepada kamu balasan dan ucapan kasih. Kami hanya harap reda dan balasan Allah. Itu dalam kata-kata gampang. Yang sulit itu. Kau kaji kau nak untuk orang, untuk awak kau. Termasuk untuk ambo kah ya. Jadi kadang-kadang itulah. Itulah. Rupanya ikhlas kau ndak kata-kata. Ikhlas tu ndak ujar-ujar. Ikhlas tu lahir daripada lubuk hati yang membuahkan kepada amalan yang seperti itu. Ndak biasa saja. Manggu orang nak manggu orang biasa saja. Bahkan dia ambil no punya no sadualah no. Biasa saja. Dia awak kadang-kadang hanya menumpangkan anu orang ditampak wa sebentar. Lari me orang tu ambil barang ala ngomel wa. Apa aja sakit. Saya tumpang barangnya melucu sampai tak kecil dah. Barang tak usah bagi. Tampak wa tak usah. Awak nak apa lu? Rugi indak, piti indak keluar, hanya numpang atau pet. Iko ndak menumpang nak ko. Pitihnya dikambang duk sambang menjadi setelah sekian tahun. Bagolah. Dulu kami di organisasi Amboko dibesarkan oleh organisasi Muhammadiyah, terkenal dengan organisasi sosial dan dakwah. Jadi dalam rangka menghidupkan pengajian-pengajian dan amal-amal usaha di rantiang-rantiang, ada yang namanya Barih Ganggaman. Tahu Barih Ganggaman? Ditampi, ambil setepok masuk ke kaleng. Setepok tahu? Tampi. Pandai orang kini menampi kah? Ditampi itu pakai irama. Beko ambil seketik. Masuk ke kaleng. Barih Ganggaman. Adolo nan menanam pisang, memelihara ayam. Tiba dengan menanam pisang. Ko namanya pisang Muhammadiyah. Mementunan lu. Pisang Muhammadiyah. Ko buah nanti ditabang untuk Muhammadiyah dibawa ke surau, dijual beko hasilnya untuk MDA, untuk TK, untuk surau mentun, untuk mengaji guru. Ada 6 padi bagi itu. 6 padi dua apa? Dua anu kah? Dua namanya? Dua rumpun. Ko untuk Muhammadiyah. Anehnya pisang tu kadang enggak mencak buahnya, enggak busuk. Labe padi jako tu kapuk-kapuk. Situ lah godanya. Orang tak tahan ditukarnya pisang. Padi jako tukarnya. Ayam jako namanya talu aja kau. Nah tu. Tu lo godaan yang paling baik. Yang paling baik itu. Kan lain tak. Cuma orang ngicu lah. Orang ngicu lah seakan-akan Allah tu nak menceliak.
Dah ikhlas lah. Itu namanya ujian dalam beramal. Ujian beramal. Yang kadang-kadang kita ketika diuji itu tak sadar. Gitulah orang yang kita tolong nak sapu nak tu ujian nak. Nak sapu nak. Ada ni songgeng nak. Ada ni pijak habis nak. Piti julai. Agian sikitnya. Ikan itu kaji ni kini gua. Awak tak berdosa dah. Cuma kalau mengerupik ya kan ya. Ani angko membudua sih kan ya. Orang cakap tu barangkali orang ko Allah jadikannya sebagai ujian dah. Cuma ketika tu awak bagaimana? Ini dua pilihan. Pilihan pertama, minta elok-elok. Sabar meminta. Sebab minta kuat elok pada berhutang. Dan kedua, lapian saya. Minta boleh ya. Kanan boleh ya. Itu kan hak awak. Tak berdosa tu. Nampak lu tetap ada. Cuma minta dengan baik. Tidak diagiannya, melak-elaknya. Fanaziratun ila maisarah. Tunggu sampai lapang. Tak je. Ya, lapian. Minta ganti kepada Allah. Cuma mengurutu, waktu yang mengurutu awak. Mengurutu itu yang kehilangan. Nama dulu mengurutu pada mengurutok. Dulu mengurutu, baru mengurutok. Nan susah ni tersabut lo di surau menyalang orang Isa. Duduk di surau sudah mau gari. Menjalan satibo. Encik menjual, encik mengatu, encik le bersenda. 3 orang kau. Ada yang cakoi di kau yang menyadar lo kat den sekolah. Tibo nama sanda ko. Aduh. Dia bahala ko. Ndak ke dibaca nam goreng buriah jauh. Ke dibaca awak mengaji petang ndak buriah. Aku nama ngatu aja ko tu buah ni dua. Ya masalah nonya no. Banyak. Banyak. Dan cik basanda. Encik mengatur, encik menjual. Di masjid itu jalal. Menjalangi Isa. Lah, datang kau kan? Ya barik dia kejipannya. Kemudian keutamaan menepati janji. Amanah. Itu nih tinggalnya amanah. Gaji karyawan ditinggalnya amanah. Amanah dia gaji karyawan. Ndak dimintanya. Rupanya menghilangnya sekian tahun. Kemudian daripada talatak pitih itu kita kembang menjadinya. Ujian. Amanahnya lain tak kita agen kinya sadalahnya. Kalau ndak amanah wak barat pitih minta nah. Selabian entah awak. Kan awak yang ngembangkan. Dulu berapa gajinya ndak diambilnya 5 juta, 5 juta. Mereka awak tambah sekitar 10 juta. Selabian untuk awak ndak amanah awak. Ndak halal. Ndak halal. Amanah kau nan sari. Amanah kau nan susah. Titipan orang. Ambo terkena Ambo Buya Nazir lah. Tahu, terkena Buya Nazir. Beliau tu walaupun tak harus begitu benar. Beliau tu kepada kambo ko menyebut guru muda. Guru muda. Kalau masalah-masalah hukum, masalah fikih, tanya ke guru muda tu lah. Kalau ada bidang lain lah. Jadi kalau beliau mengaji, kadang-kadang beliau memintakan sumbangan untuk pesantren sedekah. Mampir beliau situ tu.
Beliau pitih nan bagian orang, itu nan bagian balik. Enggak mau beliau memakai nanti. Batandoi bana pitih itu lo nambah agihan. Alasan beliau itu nih titipkan Pak. Nggak boleh nuka. Basisian melipek. Apa pisah-pisah nah. Ya kau pitih nih lagi orang. Bagian. Walaupun ada sampai ke situ benar, yang penting kan harago. Tapi beliau menjago mentulo gaya beliau. Rupanya menjago amanah ko bari. Kalau mau pribadi mengecek ke kawan-kawan tu, dia semuanya hampir muri saudaranya kalian ko amanah ko. Amanah umat, amanah masyarakat, amanah orang yang percayakan diri, peliharalah amanah. Sekolah mana? Sebab mana ko bari. Langit ibu mi gunung apa nak mau memikul amanah bari amanah. Ini sama-sama orang semikul amanah kepercayaan. Apalagi mambiak merampok amanah. Parah lah kan. Nah ikulah orang yang amanah sehingga datang balik anak buahnya mambiak semua tanpa ini dah ni ikhlas. Wah. Ikoyo luar biasa. Intinya kajiwa begitu hebat ikhlas. Sehingga Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang yang ikhlas. Yang penting ikhlas. Dan jadikan amalan ikhlas itu sebagai senjata. Meminta kepada Allah agar terkabulnya doa-doa kita. Pasti dikabulkan Allah. Kalau kita telah memenuhi adab-adab dan syarat-syarat berdoa, lalu dijadikan berwasilahlah dengan berbagai macam amalannya ikhlas kepada Allah. Masalahnya lain tak nak ikhlas tu amalan wa. Dan paling tahu kan awak. Itu kajiwa. Semoga kita ikhlas semuanya. Sehingga setiap berdoa makbul saudaranya. Sekian saja. Sian beralik. Mati. Kau sian beralik mati. Sian beralik.